yang saya kasihi dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita boleh bersyukur atas karya pimpinan penyertaannya sehingga kita boleh ada di tempat ini untuk boleh menyembah Tuhan. Baik itu kita semua yang ada di Gedung Serbaguna maupun sahabat-sahabat saudara sekalian yang bersama-sama beribadah melalui live streaming baik YouTube ataupun Instagram. Mari kita mempersiapkan dengan baik. Mari kita terus menjaga protokol kesehatan kita sehingga keamanan kenyamanan bagi kita semua dimanapun kita berada. Puji nama Tuhan karena 2 hari yang luar biasa yang Tuhan nyatakan buat kita. Hari Jumat yang lalu adalah Hari Raya Imlek, Hari Raya Tahun Baru Cina. Biarlah kiranya Tuhan terus memberkati kita semua yang merayakannya. Demikian juga hari ini adalah Valentine Day. Biarlah sungguh-sungguh bukan hanya kasih, bukan hanya sekedar kata-kata, tetapi sungguh-sungguh lahir dari perbuatan sehari-hari. Kita boleh bersyukur bersama-sama, mengingatkan kembali bahwa pada hari Minggu nanti adalah Hari Kemandirian Gereja Baptis Indonesia Taman Safari atau sekarang ini Safari Park Baptist Fellowship. Oleh karena itu mohon perhatiannya untuk bisa hadir pada jam 5:30 sore. Jadi ada ibadah jam 5:30 sore bertempat di lodge. Itu adalah ibadah kemandirian dan di pagi harinya kita masih tetap ada ibadah di tempat ini pada jam 8:30 tepat. Demikian informasinya, mari kita mempersiapkan dengan baik, mari kita mensyukuri karena Tuhan kita sudah mendirikan gerejanya di tempat ini. Kemandirian gereja boleh menjadi bagian daripada penetapan Tuhan untuk terus kita dapat memberikan yang terbaik di dalam visi misi Tuhan, memancarkan terang kasih Tuhan dimanapun kita berada. Selamat berbakti, Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semuanya. Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Pagi yang indah, udara yang indah, kita patut bersyukur oleh karena Allah kita baik. 2 hari ini kita diberkati dengan cuaca yang baik. Kita berharap kehidupan kita semakin membaik, safari semakin membaik, bahkan iman, pertumbuhan kerohanian kita semakin membaik. Bukan saja cuaca, tetapi suasana hati kita semakin baik. Mari kita mendekat kepada Tuhan. Saat teduh sejenak, bersyukurlah kepada Tuhan. Kita masih diberikan nafas kehidupan bagi Tuhan. Dan kita masih boleh ada di tempat ini oleh karena Tuhan. Adakah kerinduan dalam hati kita untuk tetap boleh hidup dekat dengan Tuhan? Mari kita pujikan. Dekat padamu, itu rinduku. Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku, kau pun menunggu. Setiap kataku, kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi.
dekat padamu, itu rinduku. Setiap kata kau pun menunggu, setiap kataku kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu di dalam hidupku. Memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu di dalam hidupku. Membawa sembahmu, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu di dalam hidupku. Na 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 na. Itulah kerinduan kita, dekat pada Yesus, ketemukan satu kasih yang abadi, dan itu hanya datang daripada Tuhan. Aku hendak sujud di arah bait-Mu yang kudus dan memuji nama-Mu, oleh karena kasih-Mu dan oleh karena setia-Mu, sebab Kau buat nama-Mu dan janji-Mu melebihi segala sesuatu. Benar Tuhan Yesus, itu semua kami rasakan, bahwa janji-Mu melebihi dari segala sesuatu. Kebesaran nama-Mu membuat hidup kami semakin bermegah di dalam Engkau. Kami masuk di dalam bait Tuhan Yesus dengan kerendahan hati. Kami sujud di hadirat-Mu untuk mendapatkan berkat-Mu, penyertaan-Mu, pimpinan-Mu, kasih kemurahan-Mu, dan damai sejahtera yang datang daripada Engkau. Itu yang kami dapatkan ketika kami sujud di bait-Mu dengan hati yang kudus, hati yang tulus, hati yang murni kepada Engkau. Terima kasih Bapa, Engkau begitu baik, sangat baik dan teramat baik dalam hidup kami. Kami bersyukur dan bersyukur. Amin. Satu minggu ini ada 2 event yang sangat luar biasa yang boleh kita nikmati. Kongsi Pak Cai bagi yang merayakannya, dan pasti anak-anak kita semua yang merayakan dan mengikuti Valentine ada berkat, ada angpau, ada coklat, ya. 2 hal yang enak gitu ya. Tapi itu semua karena kebaikan Tuhan. Karena kalau tidak ada
hidup yang berkelimpahan, hati yang berkelimpahan, bukan berkelimpahan materi, hati yang berkelimpahan dengan penuh kasih, kita tidak akan pernah menikmati seperti itu. Nah, pagi ini saya undang Bapak Ibu Saudara, baik yang di tempat ini maupun di rumah, kita akan memuji Tuhan bahwa kita punya Tuhan Yesus yang baik. Kasih-Nya tidak pernah berkesudahan. Mari kita bangkit berdiri, kita pujikan dengan penuh sukacita. Karena tiada berkesudahan kasih setiamu, selalu baru dan rahmat-Mu bagiku. Mari kita pujikan dengan penuh sukacita. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Katakan, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Benarkah Tuhan Yesus baik? Tiada berkesudahan. Mana wajah yang sukacita? Kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik. Mana Tuhan Yesus baiknya? Sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Katakan, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, dari selama-lamanya, untuk selama-lamanya, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Amin. Silakan duduk kembali. Pujian tema pada minggu ini adalah jadikanku berkat-Mu Tuhan. Mari kita akan menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan, jadi terang bagi sesama dan membawa keselamatan bagi jiwa-jiwa yang belum diselamatkan. Jadikanku berkat-Mu Tuhan, jadi terang bagi sesama.
silakan untuk bangkit berdiri. Kita akan membaca firman Tuhan yang diambil dari 1 Yohanes 2 ayat 28 sampai 29. Kita akan baca bersama-sama untuk meresponi persiapan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu, mendasari firman Tuhan dari 1 Yohanes 2 ayat 28 sampai 29. 1, 2, 3. Maka sekarang anak-anakku, tinggallah di dalam Kristus, supaya apabila ia menyatakan dirinya, ia beroleh keberanian percaya dan tidak usah malu terhadap Dia pada hari kedatangannya. Jikalau kamu tahu bahwa ia adalah benar, kamu harus tahu juga bahwa setiap orang yang berbuat kebenaran lahir daripadanya. Masih tetap berdiri, kita akan memujikan firman-Mu Tuhan. Di hadirat-Mu ku bersujud, menikmati kehadiran-Mu. Ku buka hati saat ini untuk mendengar suara-Mu. Di hadirat-Mu ku bersujud, di hadirat-Mu ku bersujud. Benar Tuhan Yesus, menikmati kehadiran. Mari kita buka hati kita saat ini. Ku buka hati. Mari kita akan mendengarkan suara Tuhan. Untuk mendengar suara-Mu. Firman-Mu Tuhan yang sungguh benar, menerangi jalanku. Firman-Mu Tuhan menuntun hidupku. Ku bersyukur padamu. Di hadirat-Mu ku bersujud, menikmati kehadiran-Mu. Ku buka hati saat ini untuk mendengar suara-Mu. Katakan di hadirat-Mu. Di hadirat-Mu ku bersujud, menikmati kehadiran-Mu. Ku buka hati saat ini untuk mendengar suara-Mu. Firman-Mu Tuhan yang sungguh benar,
ini kami boleh membuka hati kami untuk mendengar suara-Mu. Berbicaralah Tuhan kepada kami. Kami siap mendengar. Di dalam nama Yesus, penuhi kami dengan kuasa-Mu, dan di dalam nama Yesus, biarlah kami mengerti pesan kebenaran firman-Mu. Amin. Silahkan duduk kembali. Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi kami sampaikan bahwa secara khusus pada tanggal 21 kami mengingatkan kembali pada hari Minggu nanti kita masih ada ibadah pagi di tempat ini pada jam 8.30 sampai 9.30. Pastor Roni yang akan menyampaikan firman Tuhan. Lalu sore harinya adalah saat kita bersyukur bersama-sama atas kemandirian Safari Park Baptist Fellowship. Oleh karena itu kami juga mengundang saudara sekalian bisa hadir pada jam 5:30 tepat. Jam 5 ada coffee time, kita minum bersama-sama, lalu kita akan menikmati ibadah syukur kita pada 5:30 sore. Firman Tuhan nanti akan disampaikan secara khusus acara keseluruhan dari Gereja Baptis GBC Induk. Jadi Pendeta Edwin yang akan menyampaikan firman Tuhan. Jadi mohon perhatiannya. Lalu yang kedua, bersyukur saudara sekalian atas segala doa kasih saudara kepada saya secara khusus. Pada hari Rabu yang lalu hasil tes sangat-sangat baik. Jadi tensi sudah 80/130. Jadi puji nama Tuhan, 80-nya bawah, 130-nya yang atas. Lalu gula darahnya 126. Lalu kemarin ditelepon sesungguhnya untuk periksa atau scanner pada hari Sabtu kemarin. Sehingga hari Rabu nanti akan dioperasi mata. Tapi saya minta ditunda, saat takutnya ada sesuatu yang mungkin tidak bisa untuk tanggal 21. Sehingga sesudah tanggal 21 baru dioperasi. Jadi ada sekitar seminggu sampai 10 hari supaya tetap kondisi normal ya. Kiranya saudara sekalian terus mendoakan kami, mendoakan saya. Baik, kita akan bersama-sama kembali memulai firman Tuhan yang saya ambil dari 1 Yohanes, tema kita di 1 tahun ini bulan Januari Februari dalam kitab 1 Yohanes, dan sampai di minggu yang kedua kita masih ada di 1 Yohanes pasal 2 ayat 28 sampai dengan ayat yang ke-29 yang berbicara tentang tinggal di dalam Kristus. Nah, saudara sekalian, firman Tuhan hari ini memang secara khusus ditujukan kepada orang-orang Kristen. Ditujukan kepada orang-orang Kristen Yahudi pada saat Rasul Yohanes menyampaikan firman-Nya. Tetapi ini juga ditujukan kepada kita semua sebagai orang-orang Kristen yang percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, saudara, kita bisa merenungkan bersama-sama. Jikalau demikian, lalu ada sebuah pertanyaan yang mungkin muncul di dalam hidup kita, benak kita. Siapakah aku ini jikalau aku dikatakan sebagai orang Kristen? Kalau saudara dan saya yang ada di tempat ini atau mungkin yang ada di rumah masing-masing, apakah saudara dan saya adalah orang-orang Kristen yang sejati? Kembali saya menekankan bahwa John Stott mengatakan minggu yang lalu berbicara tentang 90% orang yang ada di gereja bukanlah orang Kristen sejati. Ketika kita bersama-sama mencoba merenungkan hal ini, kita patut melihat bahwa sesungguhnya secara umum setiap manusia yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus tentunya sebagai orang yang percaya mereka memiliki predikat sebagai anak Allah di dalam dirinya. Saya yakin saudara dan saya juga memiliki predikat yang sama sebagai anak Allah. Kita semua yang ada di sini tentunya senang dengan predikat anak Allah daripada anak setan. Betul ya? Saya yakin tidak semua orang senang dikatakan anak setan. Berarti bapak ibunya setan gitu ya. Tetapi kita adalah anak Allah karena Allah kita adalah Allah. Tetapi
patut direnungkan dalam perjalanan kehidupan orang-orang Kristen yang menamakan dirinya sebagai anak Allah. Seringkali mereka mensalah-ngertikan bahwa di dalam menyandang predikat sebagai anak Allah, mereka tidak sesuai predikat yang diembannya dalam hidupnya, sehingga sikap hidupnya tidak sesuai dengan penyandangan gelarnya sebagai anak Allah. Banyak orang-orang Kristen yang ada di luar sana dengan berbagai tingkah polanya tidak menunjukkan identitas diri sebagai anak Allah. Saya tidak perlu menyebutkannya, tetapi banyak sekali, bahkan hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta yang dengan gelar pendeta pun bisa saja hanya sekedar menyandang gelar tanpa melihat sikap dan perilakunya. Nah, saudara sekalian, inilah sesungguhnya yang terjadi di zaman Rasul Yohanes, dan tentunya di masa sekarang ini saudara dan saya melihat ada banyak orang-orang Kristen KTP, Kristen tanpa pertobatan, hanya menyandang nama Kristen, hanya menyandang agama Kristen, tetapi tidak mensikapi hidupnya sebagai orang Kristen yang sejati. Mereka keluar masuk agama A, agama B, agama C, dan seterusnya berganti-ganti seperti itu. Tidak melihat identitasnya sebagai anak Allah. Mereka masuk keluar gereja menjadi bagian yang sudah rutinitas. Mau keluar, mau masuk lagi, masuk, keluar, masuk lagi, masuk. Begitu seterusnya. Ada banyak yang terjadi pada masa sekarang ini. Walaupun pada akhirnya mereka melihat bahwa toh saya pun masih tetap menyandang anak Allah. Rasanya sangat sulit sekali. Saudara sekalian, jangan salah, Tuhan justru memperingatkan hal ini pada kita semua. Itulah sebabnya dalam 1 Yohanes 2 ayat 28-29 mengatakan, maka sekarang anak-anakku. Ini menjadi bagian yang sangat penting bagi kita bersama-sama. Rasul Yohanes menyampaikan kepada anak-anakku sebagai orang-orang Kristen yang percaya kepada Kristus. Saudara dan saya sebagai anak-anak Tuhan, anak-anak Allah, semestinya predikat yang kita sandang juga menghasilkan sesuatu yang baik dalam kehidupan kita. Oleh karena itu ada 3 kebenaran yang disampaikan Rasul Yohanes bagi kita. Yang pertama, bagaimana kita bisa tinggal di dalam Kristus ketika umat Tuhan memahami batas-batas waktunya Tuhan. Ketika umat Tuhan mempercayakan hidupnya di masa kedatangan Tuhan. Dan ketika umat Tuhan membuktikan hidupnya dengan sungguh-sungguh bahwa dirinya adalah pribadi yang benar, hidupnya bersama dengan Tuhan. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, mari kita bersama-sama merenungkan kebenaran yang pertama. Hei anak-anakku, maka sekarang anak-anakku tinggallah di dalam Kristus, supaya apabila ia menyatakan dirinya. Ketika Tuhan Yesus Kristus menyatakan dirinya, Tuhan Yesus Kristus melihat bahwa anak-anak Tuhan, anak-anak Allah, saudara dan saya walaupun hidup di dunia dengan berbagai situasi yang sulit, Rasul Yohanes menyatakan pada masa-masa Tuhan Yesus Kristus menyatakan dirinya pada akhir zaman, Tuhan Yesus Kristus bisa melihat anak-anak Allah itu, saudara dan saya sebagai orang Kristen yang sejati itu masih bisa dan tetap tinggal di dalam Kristus. Jadi saudara sekalian, bicara tentang maka sekarang, bicara tentang waktu. Bicara tentang di mana ia menyatakan dirinya, bicara tentang waktu. Waktu di mana setiap orang mengambil sikap. Di mana setiap orang mau mengerjakan tindakan-tindakan di dalam hidupnya. Waktu di mana masa Tuhan Yesus akan datang segera tiba. Batas waktu yang tidak pernah kita ketahui untuk mengerjakan, untuk terus bertindak, untuk terus berjuang bagaimana umatnya tetap ada di dalam Kristus. Terus menerus ada di dalam Kristus.
Itulah yang dinamakan dengan tinggallah. Dalam bahasa Yunaninya bicara tentang menete atau teknia, yang berarti sebuah perintah yang terus-menerus dan harus dilakukan setiap saat dan setiap waktu. Sebuah perintah supaya saudara dan saya tetap ada di dalam Kristus. Sebuah perintah supaya saudara dan saya benar-benar hidupnya dikuasai oleh Kristus. Sebuah perintah supaya saudara dan saya benar-benar ketika kita dihidupi oleh Kristus, ketika saudara dan saya memang benar-benar tinggal di dalam Kristus, maka saudara akan mengerjakan dan melakukan apa yang diperintahkan Kristus nyata di dalam hidup saudara. Ini yang penting bagi kita bersama-sama. Tidak akan pernah ada orang-orang Kristen sekedar KTP, orang yang bisa hidup di dalam Kristus dan terus-menerus tinggal di dalam Kristus. Karena Tuhan mau kita semua menjadi Kristen yang sejati. Yohanes 15 ayat 5 menekankan hal yang sama, saudara. Akulah pokok anggur yang benar, kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam kamu, kamu berbuah banyak. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam kamu. Jadi sesungguhnya ini menjadi bagian yang sangat-sangat indah. Ada sesuatu yang sama di mana Rasul Yohanes di saat menyampaikannya di dalam Injil Yohanes, lalu ditekankan kembali di dalam Rasul Yohanes pasal 1 ini, memberikan sebuah penjelasan bagi saudara dan saya. Ketika saudara tidak tinggal di dalam Kristus sebagai sumber kehidupan saudara, saudara tidak akan pernah bisa menghasilkan buah yang baik di dalam kehidupan saudara. Bahkan Tuhan Yesus Kristus sendiri mengatakan, kalau kamu tinggal di dalam aku dan kamu tidak berbuah, aku akan memangkas, aku akan memotong, aku akan membakar, aku akan membuang ranting-ranting yang tidak berguna. Jadi patut menjadi sebuah perenungan bagi kita. Nyatakan benar-benar hidup saudara, bahwa saudara tinggal di dalam Kristus. Dan saudara mau melakukan sesuatu bagi Kristus, menghasilkan buah-buah yang indah dalam hidup saudara. Apapun situasi dan keadaan saudara. Kebenaran yang kedua, saudara sekalian, kita bisa melihat bersama-sama kembali, saudara sekalian. Kita beroleh keberanian percaya dan tidak usah malu terhadap Dia pada hari kedatangannya. Sebuah keberlanjutan, ada batas-batas waktu ketika kita harus tetap diam tinggal di dalam Kristus. Tetapi bagian kebenaran yang kedua, bagaimana kita bisa tinggal di dalam Kristus ketika saudara dan saya mempercayakan hidup kita bersama-sama di dalam Kristus pada masa kedatangan Tuhan. Sangat sulit sekali, saudara sekalian, kita berani untuk menyatakan diri sebagai orang Kristen di luar sana. Dulu saya malu yang membawa Alkitab, di Alkitabnya dulu, sekarang pakai pet ya, HP suci, tidak kelihatan. Dulu kalau orang Kristen harus pakai Bible, bawa Alkitab yang gede. Ketika saya sekolah di SMP 1 Negeri Kayen, 3 kelas yang Kristen cuma saya. Mereka semua mengejek, mengolok-ngolok dan sebagainya. Sampai saya lulus tidak ada agamanya. Kenapa? Karena mereka meminta kalau Bapak mau, kalau saya bukan Bapak dulu ya. Kalau Irwan mau ada ijazahnya, ada agama, harus praktek agama mereka. Saya tidak mau. Jadi saudara bisa melihat ijazah saya tidak ada nilai agama. Dengan tekanan-tekanan seperti itu rasanya sangat malu, dan mungkin itu masih ada sampai sekarang. Ketika kita tinggal di lingkungan orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan, ketika kita tinggal dengan keluarga yang tidak percaya kepada Tuhan, kadang-kadang kita merasa malu. Saudara sekalian, firman Tuhan hari ini memberikan sebuah penjelasan bagi kita bersama-sama.
Sesuatu yang sangat baik ketika orang-orang Kristen yang sejati memang di dalam situasi dan keadaan yang tidak menguntungkan di dalam dirinya, sehingga pada masa-masa kedatangan Tuhan yang hampir tiba, apakah kita bersama-sama tetap memiliki konsistensi iman kita kepada Tuhan, di mana kita sungguh-sungguh memiliki keberanian untuk terus percaya di tengah-tengah kesulitan hidup. Kita boleh berani terus meyakinkan diri sebagai anak Allah yang hidup, yang tinggal di dalam Kristus, walaupun situasi sulit sekali menempa di dalam kehidupan kita. Banyak orang meninggalkan kekristenan karena masalah. Banyak orang melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan karena merasa sebagai orang Kristen mereka menikmati sesuatu yang sangat-sangat rumit dan sulit dibandingkan orang-orang yang ada di luar sana. Ada banyak hal, saudara sekalian. Tetapi hari ini kita patut memberikan sebuah perenungan bagi kita. Dunia kita, komunitas kita. Kita sadar, kita tahu banyak orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Saudara tinggal di dalam dunia yang seperti ini, yang mewarnai kehidupan saudara. Tetapi apakah saudara masih tetap mampu menunjukkan identitas diri sebagai orang-orang yang berani, tidak pernah malu bahwa saudara dan saya adalah orang-orang Kristen yang sejati. Injil Lukas juga mengatakan bagi kita, kalau kamu malu mengakui aku, gitu ya, aku juga malu mengakui kamu. Itu kata Yesus di dalam Injil Lukas. Rasanya patut menjadi sebuah perenungan bagi kita. Mari kita tetap berani kokoh. Apapun keberadaan, situasi, rumit, sulit, beban hidup sekalipun, mari tetap tinggal di dalam Kristus untuk terus mempercayakan hidup kita sampai kedatangannya. Dia tahu kita masih memiliki iman yang sama. Ada ya lagu yang mengatakannya, Yesus bertanya kepada kita, adakah iman di bumi ini? Jika dia datang kedua kalinya untuk menghakimi dunia. Jika dia datang untuk menghakimi dunia, adakah iman di bumi ini? Tunjukkan diri kita bahwa di saat kedatangannya, iman itu masih tetap melekat di dalam hidup saudara. Prinsip yang ketiga, saudara sekalian, kita bisa melihat di dalam ayat yang ke-29, bagaimana kita bisa tinggal di dalam Kristus adalah ketika kita bersama-sama bisa membuktikan kehidupan kita benar bersama Tuhan. Ada banyak orang melakukan hal-hal yang benar di luar sana, tetapi dia tidak punya Tuhan. Banyak orang-orang yang melakukan hal-hal yang sangat baik di luar sana, tetapi dia tidak punya iman kepada Kristus. Sangat disayangkan. Tetapi ada banyak orang-orang di luar sana, bukan di tempat ini, orang-orang yang mengaku diri Kristen tetapi tidak bisa membuktikan hidupnya sebagai orang yang benar bersama dengan Tuhan. Itulah sebabnya ayat 29 ini menekankan bagi kita, jikalau kamu tahu bahwa ia adalah benar, Kristus adalah benar, kamu harus tahu juga bahwa setiap orang yang berbuat kebenaran lahir daripadanya. Saudara sekalian, Rasul Yohanes kembali mengatakan dan menekankan sebuah penegasan. Jikalau kamu sebagai orang-orang Kristen tahu bahwa Kristus adalah benar. Lalu penekanan yang kedua, kamu harus tahu juga bahwa setiap orang yang berbuat kebenaran lahir daripada Kristus. Dua penegasan. Penegasan yang pertama, bukan hanya sekedar saudara tahu dia adalah benar, tetapi saudara juga harus tahu bahwa saudara ketika melakukan kebenaran karena ia benar, saudara dan saya lahir daripada Kristus, yang memberikan sebuah makna. Anak Allah itulah yang
seperti itu. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, ada sebuah kisah pensiunan saya melihat dalam WhatsApp teman sebelah. Lalu saya mencoba untuk menyampaikan kepada saudara sebuah kisah pensiunan di Tangerang Selatan. Dalam sebuah kejenuhan mencari pekerjaan, karena situasi yang sulit, akhirnya dia pun berpikir untuk mencoba membuka sebuah klinik pengobatan. Walaupun dia bukan dokter ataupun pernah kuliah di kedokteran, dia membuka sebuah klinik pengobatan. Supaya orang-orang mau berobat ke kliniknya, si pensiun ini membuat iklan menarik. Menyembuhkan segala penyakit. Ayo berobat kemari. Kalau sembuh cukup bayar 20.000. Kalau tidak sembuh kami akan langsung membayar 200.000. Konon ada seorang dokter tak sengaja membaca iklan itu dan langsung ia ingin mencoba. Ketika datang ke si pensiunan lalu berkata, sakit apa Pak? Dokter mengatakan, mulut saya hambar. Kalau makan tak terasa apa-apa. Si pensiunan ini berkata, oh itu hilang perasa namanya Bapak. Baiklah, saya cukup memberi obat nomor 2 sebanyak 2 tetes di dalam mulut. Wah, kata dokter, ini minyak rem bukan obat. Si pensiunan berkata, nah Bapak sudah bisa merasakan lagi. Silahkan membayar 20.000. Lalu dokter ini jengkel saudara sekalian, karena merasa dikerjain. Selang seminggu kemudian dia datang lagi. Walah Bapak lagi. Sakit apa lagi Pak? Saya hilang ingatan dok. Baiklah, saya akan memberikan obat nomor 2 dan gunakan sebanyak 2 tetes saja dalam mulut. Dokternya berkata, wah gak mau itu minyak rem yang kemarin kan? Si pensiun mengatakan, wah Bapak udah bisa mengingat lagi. Berarti sudah sembuh. Tolong bayar 20.000. Dokter tersebut jengkel karena merasa dikerjain lagi. Selang seminggu kemudian dia pun datang lagi berniat balas dendam. Kali ini dia mau pura-pura sakit yang parah biar dokter gadungan itu tidak mampu menyembuhkan. Si pensiunan kembali melihat, Bapak lagi. Sakit apa lagi Bapak ini? Dok, mata saya ini rabun. Tidak bisa melihat apa-apa dengan jelas. Waduh, pensiunan mengatakan, mohon maaf Pak. Kalau sakit seperti ini saya tidak bisa menyembuhkan. Silakan Bapak ambil 200.000 ini sambil menyerahkan 2 lembar uang 2.000-an. Dokter itu berkata, ini kan cuma 4.000 rupiah. Alhamdulillah, Bapak sudah bisa melihat dengan jelas. Berarti Bapak sudah sembuh. Silahkan bayar 20.000. Saudara sekalian, ini hanya sebuah cerita lelucon, guyonan saudara sekalian. Tetapi memberikan dampak yang sangat luar biasa. Ada banyak manipulasi yang ada di luar sana dengan berbagai-bagai cara. Bahkan ini semua juga telah menjadi penyakit yang kronis dalam kehidupan yang mengatasnamakan dirinya sebagai orang Kristen yang sejati. Rasanya ini menjadi hal yang sangat penting bagi kita. Kembali saudara sekalian, apa yang harus kita kerjakan? Apakah orang ini benar-benar adalah orang yang memang melihat bahwa ada sesuatu yang benar di dalam hidupnya? Itulah sebabnya saudara dan saya sebagai orang-orang Kristen, orang-orang yang tahu tentang kebenaran, firman Allah yang kemarin kita bicara tentang firman Allah yang adalah ya dan amin sebagai sumber pedoman kehidupan kita. Dia mengatakan ya adalah ya, tidak adalah tidak. Menjadi bagian yang sangat penting bagi kita sehingga firman ini kembali diulangkan kepada kita semua. Kamu tahu bahwa ia adalah benar, kamu harus tahu. Sebuah sikap yang ingin membuktikan orang
Kristen yang sejati adalah orang Kristen yang tahu tinggal di dalam Kristus yang adalah Dia benar. Dan orang Kristen yang sejati juga harus tahu, tidak bisa tidak, apa yang dikerjakan dan dilakukannya seharusnya benar. Karena dia adalah lahir dari Allah. Kalau kita tidak melakukan hal yang benar, rasanya menjadi sebuah pertanyaan yang besar. Apakah saudara dan saya adalah lahir dari Allah? Inilah yang dinamakan dengan ginoskete, otidikaios, yang berarti secara fokus kepada perintah dilakukan secara terus-menerus yang melahirkan gaya hidup, sebuah kebiasaan. Kamu harus tahu, kamu harus tahu. Tidak semua orang yang berbuat benar mengenal Tuhan. Orang yang benar harus tahu bahwa ia ada di dalam Kristus, dan ia harus tahu bahwa ia harus tetap hidup benar bersama dengan Tuhan. Segala kebenaran adalah kebenaran Allah, dan orang yang ada di dalam kebenaran Allah tentunya hidupnya akan membuktikan kebenaran apapun yang terjadi. Tidak ada manipulasi sebagai orang Kristen. Orang Kristen yang benar tidak akan pernah memanipulasi hidupnya, seolah-olah apapun yang dilakukannya adalah sesuatu yang salah, dibenarkan karena perilakunya. Mari kita ingat, kita lihat dalam kehidupan kita. Saudara sekalian, bagaimana dengan hidup kita semuanya? Mari kita merenungkan, seberapa besar predikat Anda, saudara dan saya sebagai anak Allah membuktikan diri kita semua sebagai anak Allah. Di dalam segi apapun, apakah sikap anak Allah ada di dalam hidup kita semua. Kita merenungkan bersama-sama, jangan sampai kita semua ada di luar Kristus, karena tentunya penantian kita semua di akhir zaman akan menjadi sia-sia. Saudara sekalian, proses tinggal di dalam Dia, kita harus memahami batas-batas waktunya Tuhan. Kita harus mempercayakan hidup kita di masa kedatangan Tuhan, dan kita harus membuktikan hidupnya benar bersama dengan Tuhan. Mari renungkan 3 kebenaran ini, maka saudara tetap ada di dalam Kristus. Apapun yang terjadi dalam kehidupan saudara semua, buktikan bahwa hidup saudara benar bersama Tuhan, walaupun dunia ini dunia yang tidak benar. Tetap semangat menjalani kehidupan kita. Teruslah hidup benar di dalam Kristus. Apapun kondisi saudara, jangan biarkan saudara ditertawakan oleh orang-orang luar sana karena saudara mempermalukan Kristus, karena hidup saudara tidak benar. Kita berdiri bersama-sama. Kita akan pujikan pujian kita bersama-sama. Ku percaya janji-Mu ajaib menjadi respon kita. Janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan
tanganmu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Kita tunduk kepala bersama-sama. Mari kita merenungkan firman Tuhan hari ini. Jikalau mungkin saudara belum percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hanya sekedar KTP, saatnya saudara menyerahkan diri saudara untuk percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jikalau saudara mungkin menyandang predikat sebagai anak Allah, tetapi hidup saudara tidak menunjukkan identitas sebagai predikat anak Allah, rasanya saudara harus mengubah kehidupan saudara. Karena kita harus menyadari bersama-sama apa yang ditekankan oleh firman Tuhan hari ini memberikan sebuah penegasan. Kamu tahu Yesus Kristus adalah benar dan kamu harus tahu bahwa orang-orang Kristen seharusnya melakukan kebenaran. Karena dia lahir daripada Kristus. Karena dia tinggal di dalam Kristus. Jikalau saudara di luar Kristus, saudara tidak akan pernah menikmati hal apapun dalam kehidupan saudara. Mari kita introspeksi diri kita. Tinggalkan sesuatu yang salah. Mungkin ada tutur kata saudara, mungkin pola hidup saudara, pola laku saudara yang membuat saudara tidak mampu berbuat benar. Tinggalkan itu. Berbuatlah dengan benar. Mungkin hari ini saudara tidak pernah melakukan apa. Tuhan Allah itu apa? Dia tidak ada. Karena apapun yang aku lakukan, sesuatu yang bersalah pun, dia tidak melakukan apapun untuk aku. Tetapi ingat saudara, pada masa-masa akhir, saudara akan bertanggung jawab atas setiap apa yang saudara lakukan. Mari tetap hidup benar. Karena dia ingin kita tetap melakukan kebenaran. Karena kita tinggal di dalam Kristus. Karena sungguh besar setia Tuhan yang dinyatakan dalam kehidupan saudara dan saya. Kita mengerti janjinya pada masa-masa akhir. Biarlah kita tetap tinggal di dalam Kristus. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan. Aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir
dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Biar ini boleh menjadi respon kami Tuhan. Kami boleh tetap percaya kepada Engkau apapun situasi dan keadaan kami. Biarlah sungguh-sungguh janjimu yang ajaib itu selalu dan senantiasa membawa sebuah dampak dalam kehidupan kami. Sampai pada saat kemuliaan yang Kau janjikan terjadi dalam kehidupan kami. Pada masa akhir Engkau datang kembali. Ada iman, ada percaya, ada hidup benar yang Engkau lihat dalam diri kami. Berkat melimpahkan atas kami semua apapun situasi dan keadaan kami. Kami percaya janjimu ajaib. Janjimu yang akan membuka jalan keluar. Pertolonganmu tidak akan pernah Kau lepaskan dalam kehidupan kami. Terjadi atas kami. Apapun pergumulan kami Tuhan. Pekerjaan kami, pasangan hidup kami, masa depan kami, kesehatan kami, pergumulan-pergumulan yang lain sekalipun. Berikan yang terbaik. Berikan yang terbaik bagi bangsa kami. Supaya Tuhan pulihkan dalam kondisi masa pandemi. Masyarakat disadarkan untuk terus melakukan protokol kesehatan. Biarlah Tuhan menolong dan menopang memberkati bangsa kami, pemimpin kami. Bapak Jokowi bersama dengan teman-teman. Dari Sabang sampai Merauke merasakan kesejahteraan. Umat Baptis Indonesia diberkati oleh Tuhan. Pendeta-pendeta Baptis, panitia perancang Baptis, pemimpin-pemimpin Baptis, umat Baptis Indonesia tetap kokoh kuat, tinggal di dalam Kristus, menyatakan perbuatan-perbuatan yang benar, yang ajaib, menyaksikan Kristus bagi setiap orang. Taman Safari Indonesia Tuhan memberkati. Tuhan berkati pimpinan, Tuhan berkati komisaris, Tuhan memberkati GM, Tuhan berkati staf yang ada, dan Tuhan memberkati semua karyawan. Dilindungi, disertai oleh Tuhan, dijauhkan dari COVID dan kematian. Dicukupkan segala kebutuhan dan keperluan Taman Safari Indonesia. Setiap sarana prasarana yang dipakai, baik pertunjukan-pertunjukan yang ada, permainan-permainan yang ada, Tuhan berkati, jauhkan rancangan selatan. Bahkan cuaca-cuaca yang tidak menguntungkan, biarlah Tuhan juga terus menopang Taman Safari Indonesia untuk tetap dijagai oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Gerejamu, GBC, induk bersama dengan mitra. Tuhan berkati, baik itu di Jonggol, di Kelapa Gading, di TLCC, di Gondang Dia, di Tegal, di Bangka, di Talu Susua, di Kemang Bogor, berkat melimpahkan. Bahkan perintisan-perintisan yang lain yang sedang diperkumpulkan. Bahkan persiapan kami Tuhan untuk kemandirian gerejamu pada hari Minggu nanti. Tuhan yang menolong. Supaya menjadi titik awal pancaran kasih kemuliaan Tuhan terjadi melalui Taman Safari Indonesia. Safari Park Baptis Indonesia diberkati, Taman Safari Indonesia diberkati, umat Tuhan diberkati yang ada di Taman Safari Indonesia. Terima kasih Tuhan, bersyukur dan bersyukur atas karyamu. Terima kasih Ibu Frida Kebar yang boleh berulang tahun dalam minggu ini. Tuhan terus memberkati. Teman-teman kami yang sudah memberikan persembahan khusus, persembahan persepuluhan, Tuhan memberkati. Bahkan pada saat kami memberikan persembahan persepuluhan ini Tuhan, dijauhkan dari segala belalak-belalang pelahap. Tetapi Engkau terus memberkati berlipat kali ganda, supaya kami terus diberkati dan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan. Akhirnya kami menyerahkan diri dan hidup kami dalam tangan Tuhan. Di dalam perjalanan kami, aktivitas kami, apapun yang kami kerjakan dari hari ini, pagi ini sampai sore hari, bahkan sampai seminggu ini, kiranya berkat-Mu
Dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, senantiasa berkat-Mu tercurah atas kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan menuntun hidupku. Tuhan menuntun hidupku, tangannya memegang teguh, hatiku berserah penuh.